Jumpa lagi di RB TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Tapi kali ini kita review sepatu bareng sama Angga ya. Beneran review nih, mengulas. Bener-bener review. Dan ini adalah sepatu 100 ribuan. Yes, 100 ribuan dari brand yang mungkin kita belum pernah dengar karena memang baru rilis bulan Juli. Oh, Juli 2024? Iya, 2024. Siapa namanya? Bolt Panda. Oke, Bolt Panda. Kali ini saya harus bilang dulu ya, bukan saya ngetes. Ini pure Angga yang ngetes. Kenapa? Karena Bolt Panda tolong size-nya ya. Masa mentok berapa? 44 apa? 44. Mentok 44. Kejauhan. Kurang 1,5 senti lah. Jauh banget. Udah nggak bisa ngeliatnya. Udah nggak mungkin. Oke. Apa sih? Ya, lu sampai ngambil ini sepatu, beli sepatu ini kenapa sih, iseng banget? Oke, kenapanya ini karena salah satu informan pribadi saya. Dia tuh ngerekomendasiin, "Bang, ada sepatu baru nih dari brand baru memang. Cuma bisa dibilang yang punya lumayan aktif lah di perskenaan." Oh gitu. Iya, dia nge-support band gue dengan ngasih sepatu ini buat manggung. Oh, oke. Terus ya oke, good kalau gitu, good for you gitu kan. Berarti gue punya kesimpulan, itu band sepatunya kecil-kecil semua, kakinya kecil-kecil semua. Oh iya bener sih. Bener sih. Iya, lanjut. 4 masih dapat lah gitu kan. Iya. Nah, terus oke, good for you. Nah, tapi gue nggak bakal ngomong kayak gini ke lo kalau gue nggak rekomendasiin sepatunya. Oh, Oke, what's good gitu kan. Iya. Harganya bagus. Terus tongkrongannya bagus. Ya udah, langsung lah kalau harganya bagus tuh lo bilang bagus berapa nih? Karena biasanya kalau beli di dia sepatu pasti harganya di atas 500-an. Enggak bang, ini harganya 100 ribuan. Hah? 100 ribuan. 100 ribuan ada yang bagus. Namanya apa tadi? Bolt Panda. Bolt Panda. Kayak nama band. Tapi typo, slip knit. Beneran typo ya dari O ke I. Oke, siap. Slip knit. Tapi maksudnya kan slip on, atasnya pakai knit. Betul. Bagus lah, wordplaynya bagus lah. Slip knit, harusnya pakai strip lah, jangan disambung. Kalau disambung udah kayak nama band. Iya, kayak nama band. Slip knit. Itu gimana? Pengalaman pakainya gimana? Yang aku pakai tuh yang ini. Ya, yang gelap. Warnanya navy, biar tenang lah, nggak begitu pusing buat perawatannya. Kalau misalkan beli sepatu pasti kan, apalagi sekarang udah online ya. Yang kita lihat pertama adalah impresi awal. Ya. Jadi anggaplah ini siluet. Ya, kita review dari impresi awalnya dulu ya. Kalau melihat dari siluetnya, ini umum banget. Kalau lihat desain midsole-nya pun dia mirip sama Adidas Alpha Bounce. Alpha Bounce, ya Bounce tuh rata-rata gini kan, gitu gini. Ya. Terus kalau lihat uppernya ya udahlah ya, brand S dari luar itu udah umum banget nih kayak gini nih. Dia kan lumayan memperkenalkan. Mirip Skechers sih. Iya betul itu maksudnya. Oh kita sekarang ngomong aja lah ya. Gak apa-apa lah ya, kan emang mendeskripsikan. Betul, emang mirip Skechers, gak ada yang salah. Iya. Gitu. Bener kan? Nah yang menarik sebetulnya adalah bagaimana mereka, si Bolt Panda ini ngebikin uppernya yang dari knit ini bisa berbentuk arki begini. Jadi arki kayak bener-bener melengkung. Soalnya full knit semua itu. Iya, bisa dibilang perlu ada perhitungan lah untuk bisa bikin knit yang molek begini. Ini molek banget kan. Iya. Begitu masih ada ini lagi, masih ada tekstur gitu ya. Itu yang bikin menarik. Kalau biasanya knit ada coraknya gini, biasanya kan print. Polos atau memang warna per benangnya udah beda-beda aja gitu. Jadi enggak ada ini ada tekstur, ada kontur malah. Iya. Gimana cara nunjukinnya nanti lah ya. Tapi kalau ini dipegangnya memang ada teksturnya. Ada konturnya gitu jadi. Oke. Terus juga kalau ngomongin bahasanya tongkrongan sih. Untuk tongkrongannya sendiri mungkin kalau kita lihat dari samping itu kelihatan anak mudanya banget. Masih kelihatan anak mudanya. Jadi simple, tapi dengan corak ini ngebikin tampilannya lebih modern. Oh gitu. Cuma kalau setelah dipakai, ketika lihat dari atas, rasa tuanya tuh kerasa. Tapi kan emang siluetnya ngambil dari Skechers. Iya sih, siluetnya memang. Yang biasanya pakai Skechers kan. Nah, ya udah oke. Bisa simpulkan sendiri. Ya, Jadi oke lah. Kalau dari sisi looks ini masih dapet nih anak muda tanggungnya. Tapi ingat ya, mau terlepas dari bagaimanapun ini 100 ribuan. Betul. Ya.
Jadi kalau dibilang banyak kemiripan ya anggaplah itu buat pangkas biaya R&D. Iya. Selanjutnya kalau kita udah ya dari ini udah cocok lah ya, nggak tahu nih teman-teman udah cocok apa belum nih sama Bentukannya, desainnya nih. Otomatis langsung perhatiin upper dulu. Atasnya Atasnya Oke. dulu. Yang spesial tadi kan kalau dari tampilan oke lah, ada corak-coraknya yang bertekstur ini. Tapi ini elastis sekali bagian knitnya. Oh oke, iya. Jadi super elastis nih. Tuh. Ini bukan knit yang ini sih ya, bukan knit yang keras ini, Bukan. knit yang elastik banget Iya. ya. Kan ada yang modelnya kayak knit tapi keras gitu kan. Ini enggak, ini elastis. Ini elastis. Jadi nggak perlu pakai usaha banyak, itu dia udah langsung ngikut aja kalau kita tarik-tarik. Oke, kalau gitu bagus apa enggak? In a way Preferensi? bagus. In a way In a way bagus. bagus. Memudahkan Ya, akses kaki. Ya, masuk gampang. Slipnya gampang. Iya. Nah, slipnya gampang. Ada tapinya, tapi Iya. nantilah. Ini kita bahas yang impresi awalnya dulu. Terus juga kalau lihat dari sisi ada ornamen nih, dekorasi di depan belakangnya untuk mempermudah pakai supaya apa? Supaya gampang masuknya lagi. dan lebih ngikutin bentuk tangan kita kan kalau kita lagi pakai sepatu. Iya. Nggak perlu nyelempilin kaki di sini tapi dari luar. Dari luar tariknya. Ini fitur-fitur yang Bisa di-pull lumayan menarik begitu nih. Ya, memperhatikan kenyamanan. Colornya gimana? Kerahnya gimana? Oke. Empuk gak buat lo? Colornya karena ini tipis banget sih. Jadi disarankan untuk pakai kaos kaki yang jangan yang no show. Oh. Kalau bisa yang agak tinggi. Oh oke. Lumayan menggaruk-garuk, Ini tipis, ini elastis. Cuman nggak empuk ya, Iya, nggak tebel. Nggak tebel, nggak Iya. dibuat tebel. Jadi potensi buat berasa agak ke Garuk-garuk gitu gitu, ya ada ya. Terlebih di sini kan ada nih. Ya, Teman-teman apalagi ada perhatiin nih, ada jahitan di jahitan sini. gini, Iya, lumayan iya, kasar iya. kalau nggak pakai kaos kaki yang agak tinggi takutnya. Ya, ini jangan disamain sama model-model kayak begini kalau jatuhnya di Nike sama Adidas ya. Ya beda Itu dong. beda Itu ya. ada cushioningnya Itu ada lagi. cushioningnya. Ada padnya Ya, lagi kalau di ini nggak ada collarnya. padnya. Nggak ada. Nggak ada padnya. Udah Tapi langsung ya aja. 100 ribuan ngarep apa? Betul, 100 Oke. ribuan. Di depannya juga kan ada sempilan ini kalau nggak pakai kaos kaki lumayan Ya, bercetak jadi ini nanti definitely punggung pakai kaki kaos kita. ya. Harus pakai kaos kaki. Dan harus yang di atasnya dia. Berarti otomatis kalau misal pakai warna ini kaos kakinya mesti sesuai lah ya. Betul, Harus terserah sih kalau pakai warna putih dengan yang warna hitam ini terserah juga sih. Bebas aja. Bebas lah style kalian masing-masing. Lagian kan Gen Z sekarang pakainya yang panjang. Panjang iya. ada garisnya di bagian Nah, iya. lutut lutut. Ya. Ya lutut ya. Tungkai. Terus teman-teman nih mesti lihat juga. Ini di belakang ada heel ya. Jangan terkecoh. Ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya bukan heel support, bukan heel support, bukan. Bukan heel counter, bukan. Ini cuma ornamen aja. Iya, di luar terlihat ornamen. Ya, di luar terlihat ornamen. Jadi ini benar-benar tuh ya udah nggak nahan apapun. Lembek ya. Nahan apapun, tapi balik lagi ke harganya. Oke. Tapi di dalam kayaknya dia ngefek ya. Itu sebenarnya mau nanti dibahas. Iya. Tapi memang ada yang aspek menarik dari bagian yang ini. Bagian heel ini. Jadi kalau teman-teman lihat di dalamnya, ini kan kayak material yang sama dipakai di dalam juga. Dan dia ngelingkar ke bagian dalam. Di bawah tumit di bagian tumit ya, sekitar mengelilingi tumit gitu. sampai ke arah jari. Oh gitu. Iya, jadi ada alasannya sih sebetulnya. Karena kan kalau biasanya knit doang gini, ada lining gitu di dalam jadi. ada liningnya. Lumayan sekitar 2 cm lah. 2,5 cm. Ke depan berarti ya. Sampai ke bagian toe. Oke. Itu buat ngejagain jari kita. Pinggirnya ya. Ya biar lebih nyaman, nggak kegaruk sama knitnya. Mungkin nutupin bagian apa ya, lem-leman juga kali. Betul juga. Itu juga bisa. Lanjut lagi tadi udah ngomongin upper, kita bahas bagian gimana knitnya, seberapa elastis, terus juga bagian heel ini apakah ada support atau enggak. Tapi ya ternyata tidak ada. Ini cuma ornamen. Lalu kalau teman-teman perhatikan ini. Tadi kita udah bahas kalau midsole-nya itu mirip sama Adidas Alpha Bounce. Alpha Bounce ya. Cuma tampilannya aja. Kalau buat teknologinya jelas tidak seperti itu. Ya. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Cuma ini sudah lumayan empuk untuk di kelasnya. Ya teman-teman ya, kalau kita cubit dia tuh masih ngelawan. Biasanya kelihatan empuk itu kalau ini sih, kalau udah dipakai agak lama ada kerutannya. Betul. Oh iya betul. Pak Deddy pernah bilang tuh di sini bisa kelihatan nih. Ada kerutan-kerutan. Ya itu bisa jadi hal yang menyebalkan, tapi sebetulnya itu terjadi karena dia bisa masuk, bisa melesek gitu. Nah, jadi kayak apa ya, menahan beban lah. Iya, dia bisa masuk gitu. Iya. Bisa cushioning di situ lumayan. Dia ngasih bantalan yang baik gitu. Midsole-nya ini sebetulnya dia lebih provide stability karena lumayan firm.
lumayan kokoh. Nggak segitu lembeknya ya. Iya, nggak terlalu lembek. Oke. Lembek mungkin nyaman, tapi lama-kelamaan gampang lelah kaki kita. Iya benar, karena berusaha menyeimbangkan. Nah itu yang tidak terjadi di sini. Dipakai, aku biasa pakai buat naik kereta atau naik bis. Itu 2 jam perjalanan, 2,5 jam perjalanan itu tetap nyaman aja. Berdiri itu berdiri juga dibikin lumayan kebantu lah. Iya, kalau terlalu kan nggak enak kalau berdiri. Iya, ini diminta buat lurus terus aja. Oke. Oh, ada tambahan catatan juga di midsole-nya ini, dibentuk bagian dalamnya. Ini kan kalian lihat ada lengkungan cekung ke dalam ya. Iya. Ada cekungan ke dalam. Nah, di sini tuh ternyata ada semacam planar support gitu, Pak. Oh. Jadi ada platform nonjol dikit gitu ya. Supaya nggak cepat capek bagian planarnya. Seperti arknya Skechers. Terus. Wah, ini memang kan? adopsi yang sangat bagus banget. Cuman tidak seempuk itu gitu. Iya, itu bukan dalam arti kata buruk ya. Iya, terlalu empuk malah bisa buruk loh. Gitu. Nah, ini provide stability. Lumayan memprovide stability atau ngasih stability. Nah, yang perlu jadi catatan kalau waktu itu kita bahas Marque, dia benar-benar midsole-nya walaupun lurus, tapi dia lembek. Iya, empuknya empuknya bisa fleksibel banget dia kan gitu. Bedanya kali karena aku bilang firm ya. Iya. Jadi enggak begitu. Itu bedanya. Ini sepatu mall. Nah, kalau ini memang buat ini sepatu mall. Jalan-jalan. Kalau itu masih bisa dipakai buat jalan berarti. Ya, dia lebih firm. Untuk jari teman-teman tuh di sini lebih di support. Iya, dijagain lah. Dijagain ya. Lebih leluasa untuk bergerak. Dari outsole ya, karena dia nyatu ya. Bagian paling bawah ya. Ini berarti nggak ada outsole sebetulnya. Sebenarnya nggak ada outsole. Basically nggak ada outsole ya, walaupun itu ya midsole jadi outsole gitu. Yang bisa kita bahas adalah mungkin hasil cengkraman dari gesekan. Iya. Ini kan lumayan banyak ulirnya ya. Iya, banyak. Jadi banyak untuk ya tractionnya masih oke lah, cuma memang licin. Oh, licin ini? Licin. Oh gitu. Jadi kalau ketemu lantai basah gitu PR ya? Iya, PR. Aku selalu, ini beruntung banget sih sebenarnya karena kantor daerah SCBD ya. Iya. Nah di trotoarnya tuh selalu ada tulisan hati-hati licin. Nah jadi buat ngetes sekalian. Nah ini terbukti memang licin. Licin nih? Licin. Lucu ya, padahal kan ini sebetulnya rubber ya harusnya ya. Kayak rubber gitu. Cuman di situ jadi licin ya. Termasuk licin. Entah ya ini karena bobotku termasuk berat atau gimana, jadi bikin agak lebih slippery. Tapi mungkin di teman-teman yang lebih enak biasanya. Ya kan? Berat tuh gue. Nah, tapi bisa jadi buat teman-teman yang mungkin badannya lebih lean atau lebih fit atau kurus ya. Itu ya mungkin lebih enak mungkin aja. Beda nggak tahu. Tapi yang jelas ini lucu ya. Kalau dipegang begini seakan-akan ini grippy. Grip, tapi enggak ternyata ya. Licin. Agak beda sama si Ortus ya. Tapi Ortus punya outsole masalahnya. Itu ada tambahan. Punya tambahan sedikit di situ. Nah ini enggak. Jadi ya, itu tapi harga ya nggak usah komplain ya. Nggak usah komplain. Harganya di 100 ribuan. Nanti kita bahas lebih detail soal harganya. Terus terakhir nih kalau udah bahas outsole, midsole, upper, nah insole. Insole-nya sendiri, nah ini bisa dilepas. Oh oke. Ini insole ya sudah lah ya. Aku ngeliatnya sih agak prihatin ya. Ada insole-nya. Ada insole-nya ada aja. Lumayan loh. Jangan di ini ya. Ada insole bisa dilepas. Itu paling nggak pas nyuci lebih gampang. Benar. Ya ini kan? Prihatin karena ngeliat kayaknya dia lusuh sekali. Iya, lusuh banget, udah dibantai banget gitu kan. Cuma maksudnya paling nggak kalau mau dicuci nggak pusing. Ya betul. Kita masih bisa tuh model cuci yang pakai foam dari luar. Terus ini ditarik gitu kan. Terus dicuci. Kalau nempel gimana ceritanya coba? Celupin. Rumit. Ada alat yang kayak tangkai gitu pun nggak enak buat. Iya, nggak enak buat ngebersihinnya. Kurang leluasa. Ngeringinnya susah lagi kan. Betul. Terus nggak dikeringin, nggak dicuci sekalian. Mantep baunya. Enak udah. Jamuran itu. Jadi jamuran. Ya paling nggak itu udah bisa dicabut gitu ya. Ini secara keseluruhan mungkin kalau kita ngomongin si Bolt Panda di harganya, bisa dibilang udah 4/5 lah kalau buat aku ya. Oke, 4 stars kalau ya. mau main rating-ratingan ya. Ini udah 4/5 karena nggak bisa banyak yang dituntut juga untuk harganya. Tapi sebetulnya kalau di 100 ribu agak kurang. Tapi harga resmi nggak 100 ribu sebetulnya kan? Enggak. Harga resminya di berapa sih? Nah harganya, ini juga jadi bahasan yang unik. Agak aneh sih sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman buka website resminya Bolt Panda yang ada di Instagramnya mereka, nah itu tuh harga
yang midsole hitam dan midsole putih itu bedanya bisa 30 sampai hampir 40 ribu. Oke. Kalau tertulisnya memang 298 ribu dicoret. Coret jadi berapa? Iya. Yang hitam ini di websitenya itu 193 ribu. Sementara yang midsole putih itu ada 3 warna, harganya 146 ribu. Jadi setelah dicoret jadi segitu? Iya. Berarti di bawah 200 dikit, di bawah 200, satu lagi di bawah 150. Iya. Oh, berarti kalau misalnya putih kita bisa dapat di bawah 150. Kalau misalnya hitam lebih mahal. Lebih mahal, hampir ya katakanlah 200 sama ongkir segala macam. Tapi sejujurnya ya, itu harga 298.000, 298 ya? Ya, hampir 300.000. Itu harga pantas sih. Tapi bersaingnya sama Kangki loh, Pak. Oh iya, ketemu Kangki ya. Berat betul itu. Juga. Tapi Kangki nggak punya yang seenteng ini. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ini kan enteng banget gitu kan. Enaknya di situ. Jadi buat yang nyari sepatu yang enteng banget, cushioning masih oke karena nggak punya outsole gitu kan. Terus di atasnya knit. Yap. Kangki nggak punya. Kangki ya, benar-benar Kangki nggak punya. Di 200.000 siapa yang punya? Jarang loh. Jarang. Yang punya kualitas kayak gini ya. Iya, kualitas kayak gini dan merhatiin terus desain kayak begini, siapa yang punya gitu. Ya kalau harganya udah sampai di bawah 200.000, apalagi yang putih ini sampai di bawah 150.000, ya udahlah pakai aja sampai hancur. Itu yang perlu di highlight. Ini layak dipakai untuk sampai hancur, karena aku pribadi udah pakai 1 bulan lebih. Aja belum kelihatan bakal hancurnya kayak gimana. Iya. Belum kelihatan bakal hancur. Ini juga bagian si collarnya. Sebenarnya kan jadi catatan karena ini lumayan tipis ya. Harusnya cepat melar dong. Ini enggak nih. Ini belum. Iya. By the way yang masih ini kokoh. dipakainya bukan sama Angga, ini dipakai sama Irham. Nah, dan itu buat liputan. Buat dipakai buat liputan harian ini. Lebih intens lagi. Dan tapi belum kelihatan bentuknya bakal apa deconstructed atau udah belel gitu kan bahasanya ya kalau buat kerah gini. Belum kelihatan, masih on form. Oke. Jadi harga ada di kisaran 150 sampai 149 sampai 190-an ribu. Iya. Ya, tergantung midsole-nya yang mana yang diambil. Kayaknya kalau misalnya yang putih kayaknya lebih murah memang ya. Lebih murah. Iya. Beli dua-duanya aja gimana? Boleh tuh ganti-gantian biar enggak bosan. Lah beli 2 biji belum dapat 1 ortus. Iya sih. Itu waduh 600.000. Nah, makanya gitu. Kalau buat harian kayaknya emang enak banget, enteng banget ini. Terus pertanyaannya tapi sekarang, siapa yang pantas beli ini? Yang jelas bukan gua sih. Kenapa tuh? Ya jelas kalau mau cari siapa yang pantas untuk karena beli ukuran ini kan. Ya pasti nggak itu ya karena ukuran. Oke, kita mulai dari ini dulu deh. Kita mulai dari apa yang perlu diperhatikan kalau mau nyari ini. Oke, yang perlu diperhatikan adalah pertama ini sepatu yang mungkin terlalu simpel jadi kita nggak bisa banyak adjust karena nggak ada listnya. Oh iya, nggak ada talinya. Dan kenapa bisa dibilang cocok-cocokan? Karena knitnya ini terlalu lemes. Jadi ketika dipakai, kalau kita belum terbiasa pakai sepatu yang berbahan full knit, itu akan kerasa agak goyang. Walaupun dia sebenarnya cukup provide stability karena aku udah biasa pakai sepatu knit. Agak slip-slip ya. Iya, pasti kan kiri kanan masih itu. Belum jejak lah. Terus untuk ini aku pesen di ukuran 27 cm. Sayangnya ternyata masih terlalu besar, padahal sepatuku yang lain ukurannya 27 cm. Di 42 itu kegedean. Jadi harus turun 1 seenggaknya, teman-teman. Jadi mesti downsize. Dia setengah gitu? Enggak sih, tapi langsung jadi 41 berarti. Oh, oke. Nah, itu perlu diperhatiin. Jadi kalau mau beli ini harus turun 1 setidaknya supaya lebih ngekang, lebih meluk kaki. Dan harusnya nggak ada masalah karena ini knit kan. Yes. Kita butuh jepitan dari si knitnya sendiri. Itu karena balik lagi knitnya lemes. Itu jadi harus downsize. Iya, fittingnya. Oh, ini ya kita harus pakai kaos kaki. Harus pakai kaos kaki. Ya. Bener, kaos kaki yang tinggi maksudnya. Iya, jangan no show. No show itu maksudnya kaos kaki yang di bawah mata kaki. Iya, jangan. Ini harus yang agak di atas mata kaki gitu. Karena perhatiin ini nih. Soalnya dia harus melindungi bagian depan dan bagian belakang ini. Iya, takutnya gesek-gesek malah luka atau. Iya, ini terasa nih. Iya, bakal terasa sih memang. Terus apa lagi? Midsole dan outsole-nya nih udah lumayan nyaman. Tapi memang kalau kalian nyarinya empuk banget, ini enggak empuk banget. Bukan yang super tapi empuk. Dia provide stability walaupun ketika kena medan yang agak licin, hati-hati sama outsole-nya. Iya, hati-hati licin dia masalahnya. Jadi problemnya adalah dia satu bukan yang paling empuk ya. Kalau mau dibandingkan sama
go walk. Ya. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. empuk banget. Bisa. Tapi sebetulnya dengan dia tidak seempuk go walk malah ini jadi lebih stabil Lebih gitu stabil, kan. betul. Problem berikutnya adalah yang mesti diperhatiin licin. Licin. Patut jadi perhatian juga. Iya dia licin. Kalau emang sering lewat tempat-tempat yang terbuka dan Iya. bawahnya emang licin, terkena hujan itu agak PR tuh memang. Tapi kalau buat motoran ini udah nyaman banget sih kalau buat motoran. Habis itu tinggal dari basement ke kantor misalnya. Bener sih, tapi kalau motorannya banyak kampus. ngejejak sih agak bahaya sih. Iya, Soalnya kan ini gampang habis pasti ini. Oh iya sih. Itu iya yang mesti diperhatiin sih. berikutnya karena Iya sih. midsole dipakai buat luaran, Oh dia punya iya, penyakit iya, yang iya, sama iya, dengan iya. Skechers juga. Ya Iya, kan, iya, luaran iya, gowok iya, itu iya. semuanya bawahnya kan bare begini, kebuka begini. Harusnya bukan motor berarti mobil, naik mobil. Nah kalau Tapi buat kalau- nyetir sih harusnya nggak gitu masalah. Tapi kalau naik mobil beli ini nggak Pak ya? Nggak apa-apa juga sih, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa juga gitu. Kan mobil tuh sarana transportasi, lagian belum tuh dia yang beli. Oke, ada lagi yang perlu diperhatiin apa lagi nih di sini nih? Untuk oh ya teman-teman, ini untuk bagian di insole-nya. Insole-nya ini bisa dilepas pasang. Jadi kalau mau cuci ya harap untuk dilepas supaya lebih optimal, dan karena bahannya knit, teman-teman bisa agak basah saat nyucinya supaya Cucinya lebih ya. optimal. Iya. Itu malah kelebihannya ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Itu malah kelebihan malah jadinya. Oh paling ya insole-nya tidak ada teknologi khusus, hanya nggak ada ada cushioning, aja. nggak ada cushioning, Nggak nggak ada ada apa-apa di cushioning, insole-nya nggak ya. Tapi ya paling nggak ada insole, jadi buat nyuci lebih gampang. Ya. Gitu. Kalau dari semuanya sih masih bisa dimaafkan lah untuk Oh, sangat untuk bisa dimaafkan harganya. sih. Dari sisi kelebihannya, kalau gue mau ngambil yang pertama kelebihannya ini pas gue pegang kaget sih. Ini ringan banget sih. Ini ringan banget. Ringan banget. Ya memang mungkin ada yang bisa bikin lebih ringan lagi, tapi ini udah pas gitu. Ini ringan sih, ringan banget sebetulnya. Pasti di kaki juga enteng banget, jadi nggak ada ekstra beban lah di Iya, kaki ini. Terus lebih kemudian leluasa. ada apa lagi nih? Dia pakai knit kali ya. Knit Salah ya, satu kelebihannya jadi ya. bisa nyesuaiin kaki, kayak ada apa sih? Bisa lah buat yang mungkin ukuran ini kan cuma 44 doang. Iya. Tapi karena tadi Kalau 44 biasa setengah gitu mungkin downsize bisa ya 44 kali. setengah masih bisa. Iya. Karena lebih elastis kan bahan knit ini. Terus harusnya breathing gampang, breathability-nya bagus harusnya. Karena ya ini Breathability-nya dibuka oke. begini aja langsung kelihatan. kok. breathability-nya Iya. oke. Iya. Jadi nggak bakal kepanasan juga. Yes. Iya, harusnya sih enak. Jadi nggak kepanasan juga. Ringan, breathable, terus tadi nyaman Nyaman juga. uppernya tuh nyaman Ya. gitu kan. Tadi balik lagi kalau cuci gampang di dalamnya gitu kan. Terus ada apa lagi nih kelebihan yang dilihat dari sini? Kelebihannya Desain, paling tapi tua itu desain. ini kali ya kenapa tuh? subjektif ya. Iya sih, tapi kalau buatku pribadi ini sangat Udah oke sih. sangat oke. Udah oke. Kenapa sih nggak ada 46-nya? Gitu. Kenapa sih nggak ada 46-nya? Secara desain udah oke, dan yang paling terakhir mungkin harganya. Harga paling ya ini paling Ini murah oke banget sih. Ini murah banget sih. kategorinya. Iya. Semoga tidak balik ke harga 290.000 yang membuat dia akan jadi Iya, iya. orang kepikiran sebenarnya ini apa yang itu ya, ini apa yang itu gitu ya. Tapi again di yang lain di harga 200 ribuan atas dekat-dekat 300.000 nggak begini tipikalnya, ya kan? Nggak gini feelnya gitu, beda. Benar-benar beda. diperhatiin ini sebenarnya banyak hal yang sangat diperhatikan sih waktu nge-construct sepatu ini. Jadi ya apa yang dikasih sebenarnya udah maksimal dari Ya, harga benar, jual yang lumayan mereka maksimal. kasih, Iya. yang mereka berikan. Iya. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa beli sepatu lokal karena ini pilihan tuh banyak dan ini murah banget. Yap. Kayaknya sih kalian yang punya gaji UMR juga ya elah, ayolah Masih gitu. lah, ini masih Dukung lokal kebeli lah lah. ini. Gitu. Dukung lokal lah, bisa lah gitu. Nah, jadi kalau menurut lo ini cocoknya buat siapa? Ini untuk anak kuliahan sangat cocok. Pas banget. Anak Orang kuliahan. tuanya tidak menjerit juga ya. Desain Masih. modis. Desain modis tapi tidak memberatkan di harga, ya kan? Iya benar, 150.000 lah. Nyaman ya. buat harian, enteng. Betul. Iya Dan ini masih catatan ya buat yang anak-anak kuliah kan pasti sering jalan atau naik bis atau naik kereta. Ini udah sebulan dipakai intens, formnya masih oke. Ya, dan kayaknya kalau kalian mau bikin permintaan ke orang tua buat tolong beliin, bisa minta beliin 2 sekaligus juga nggak apa-apa sih harusnya. Iya, buat ganti-ganti jadi Ya. lebih panjang masa pakainya. 190 sama 150 ya, 300 sama 150, 450 belum dapat ini. Belum. Jadi murah banget. Jadi bisa punya ganti-gantian gitu kan. Ini kan dipakainya intens nih, sama nih Irham juga pakai intens, terus juga pakainya dipakai full gitu kan.
ya harusnya tidak seperti ini kalau punyanya 2. Iya. Jauh lebih terawat lah, bentuknya masih lebih enak lagi gitu. ya. Itu berarti buat kuliahan pasti oke ya. Sangat cocok. Anak sekolah juga pasti cocok Iya, aja. betul. Tapi kecuali kalau butuh sepatu hitam di sekolahnya. Mungkin ini yang paling dekat, nggak tahu sekolahnya mengizinkan atau tidak. Nah, iya. Gitu. Soalnya kalaupun ada, jadi ada 3 warna ini, biru hitam, terus hitam abu-abu sama abu-abu hitam. Beda dominasinya aja. Gak ada yang triple black. Gak ada yang triple black. Aduh, bikin lah triple ngomongnya buat black anak kuliahan. Gitu. Iya, kuliahan ya. Kalau ada triple black, anak sekolah juga masuk. Itu. Terus apa lagi? Kantornya juga pasti cocok otomatis. Masih fine ya? Masih fine, masih. Kayaknya kalau yang hitam itu lebih asik. Iya, yang hitam abu itu masih sharp looking lah. Iya, masih sharp looking ya. Ini juga masih oke. Maksud gua nggak kelihatan terlalu kayak mau olahraga banget gitu kan. Walaupun hari gini sih sebenarnya orang ke sekolah lagi ke kantor pakai sepatu sport itu udah umum gitu. Yep. Kayaknya asik juga sih. Emang buat beater sih nih. Iya, beater buat dihabisi buat berarti selain yang anak-anak sekolahan dan juga anak kantoran, yang memang rajin commute. Buat yang commuting naik bis, naik kereta. Soalnya nyaman juga dipakai dan ini tidak terlalu empuk. Itu malah penting kalau buat commute, karena kalau nyangkut berdiri empuk itu tidak enak. Betul. Terlalu empuk ya, maksudnya terlalu lembek. Cari. Mungkin bukan empuk ya, lembek gitu. Terlalu lembek itu nggak enak gitu. Ini harusnya pas kestabilannya. Oke, ada buat siapa lagi nih? Buat orang tua mungkin. Orang tua yang rajin jalan mungkin ya. Kalau Skechers kan banyak diarahkan ke orang tua. Apakah ini adalah arch enemy-nya nanti nih? Nah, mungkin bisa jadi loh. Kan? Karena kan butuh kenyamanan di atas. Cuma mungkin yang tidak nyaman adalah kalau orang tuanya maunya slip on, nggak pakai kaos kaki. Oh iya. Nah, nggak bisa tuh. Gak tapi kayaknya mesti coba testimoni orang tua saya berarti ya. Nah, bener. Oke, gitu. kita check out nanti. Ya, jadi ini buat Panda Slip Knit ini super menarik. Sangat menarik. Kalau yang kalian cari itu sepatu di bawah 300.000. Apalagi kalau nyari di bawah 200.000, apalagi kalau ada yang bilang mau nyari di bawah 150.000, ada nggak bang? Ada. Nggak usah kodaci amat. Oh itu licin banget tapi. Iya, lebih licin lagi. Ini licin tapi itu lebih licin lagi. Ya paling nggak kan nggak tiba-tiba semuanya pakai kodaci gitu kan? Iya sih. Ada yang lebih stylish begini ada dan tidak harus keras. Ya. Kan beberapa ada yang nawarin di segitu tuh keras gitu. Enggak juga harus pakai siluet yang sama, yang siluet Converse terus. Ya kan? Kan ngebosenin ya siluetnya Converse terus, Converse. Jadi kayak seragam, kayak Vans terus gitu kan. Ya brand lokal kan banyak yang punya siluet itu gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi siluet yang beda ya, siluet Skechers. Itu. Tapi enggak apa-apa, bukan berarti hal jelek. Jadi menyenangkan bahwa kita punya brand baru lagi Indonesia, brand lokal ya, yang bisa ngasilin sepatu yang menarik ini, sangat terjangkau, tapi berasa masih ada teknologinya. Iya, banyak detail yang diperhatikan soalnya. Iya. Masuk di upper. Masuk di uppernya gitu ya. Oke, kalau gitu, thank you loh nggak, udah sharing, udah make karena gue nggak bisa nyobain. Thank you banget. Buat Panda tolong. Jadi kalau buat kalian sendiri gimana? Tertarik buat nyobain nggak? Ya kalau tertarik buat nyobain ya silakan dicari aja langsung ke Bolt Panda. Bolt Panda ini kita nggak kerja sama Bolt Panda. Ya enggak lah bisa ngeluarin beginian, gitu, bisa ngeluarin Markio bisa diangkat. Ini aja beli iseng-iseng. gitu, kan tuh. Ini belinya bener iseng ini gitu. Jadi ya tapi tetap aja kita bisa bilang bahwa ini adalah sepatu yang sangat menarik sekali. Seandainya saya 46-nya ada, gua pun mau coba pakai sih sebetulnya. Sangat menarik sekali, sangat highly recommended ya buat highly recommended untuk harganya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai sini dulu. See you.